Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen pergi ke tambang rahasia yang dikatakan oleh Krisan. Di sana, Krisan mendapatkan batu giok Blue Dragon Phoenix. Xiao Chen dan si hitam menuju tempat tersebut. Ketika turun ke bawah tebing yang terdapat jimat ruang, Xiao Chen langsung yakin di dalam sana pasti ada harta. Mereka berdua pun masuk. Benar saja, aura di dalam dunia tersebut sangat padat. Mereka juga menemukan kolam yang berisikan energi yang kuat. Di bawah kolam juga ada batu kristal petir. Ketika mereka berdua bergembira, Xiao Chen bertemu dengan pria tua, sesosok jiwa ahli supreme. Jiwa itu menyuruh Xiao Chen dan si hitam pergi, namun mereka berdua tidak peduli dengan peringatan tersebut. Hingga akhirnya, mereka pun bertarung dengan jiwa tersebut. Pria tua kewalahan melawan Xiao Chen hingga dia mengeluarkan armor terkuatnya. Namun Xiao Chen tidak peduli, seberapa kuat pun armor tersebut, itu tidak akan bisa menahan pukulan Xiao Chen. Pria tua tertawa, merasa pemuda di depannya hanya membual. Xiao Chen mempersiapkan teknik. Tangan kanannya bersinar. Pukulan Tian Huang tingkat 3 dikeluarkan. Pukulan raksasa muncul, melesat ke pria tua. Pria tua itu terkejut. Dengan cepat, dia mengeluarkan teknik surgawi tingkat 7, pembelah langit. Banyak air bermunculan. Teknik tersebut dikeluarkan oleh pria tua. Sedangkan tinju raksasa milik Xiao Chen masih terus melesat ke arah pria tua, hingga akhirnya menghancurkan teknik pria tua dan mengenai armornya. Xiao Chen merasa pria tua ini hanyalah sampah. Dia terpental terkena teknik Xiao Chen, namun dia masih kesal, sambil mengatakan Xiao Chen adalah bocah yang sombong. Raut wajah Xiao Chen langsung berubah. Dia mempersiapkan teknik selanjutnya. Melihat pergerakannya, pria tua juga mempersiapkan teknik. Segel tangan dibentuk. Cahaya berwarna biru muncul di sekitar segel tangan. Aura berwarna biru menyelimuti tubuhnya. Sedangkan Xiao Chen menggunakan teknik surgawi tingkat 6, Thunder Palm. Dia muncul di depan pria tua. Sebuah tamparan mendarat di wajah pria tua yang membuatnya terpental menabrak bebatuan di bawah. Xiao Chen bertanya, apakah cuma segitu kemampuan si pria tua? Mata pria tua memerah, amarahnya terus meluap karena kata-kata provokasi dari Xiao Chen. Banyak aura berwarna biru kembali dikeluarkan oleh pria tua. Seorang gadis muncul. Gadis itu memiliki sayap berwarna biru seperti sayap air. Aura berwarna biru terus keluar dari tubuh pria tua. Xiao Chen merasa gadis ini cukup kuat. Sepertinya Xiao Chen pernah melihat gadis tersebut. Dia merenung, menggali ingatannya. Pria tua berkata, bocah tengik, biar ku perlihatkan padamu kekuatan tak tertandingi seorang supreme. Xiao Chen tidak mempedulikan kata-kata tersebut. Dia masih menatap gadis tersebut. Pria tua berteriak, roh abis terlarang. Gadis itu melesat maju menyerang Xiao Chen. Xiao Chen sadar, itu adalah teknik pengendalian jimat, bukan kekuatan seorang supreme yang tidak tertandingi. Yang dilakukan pria tua hanya mengendalikan jimat. Xiao Chen melesat maju memberikan sebuah pukulan. Namun gadis itu berhasil menghindari serangan Xiao Chen. Kemudian menatap mata Xiao Chen. Tiba-tiba, mata gadis itu mengeluarkan cahaya berwarna merah. Dia mendekat. Tangan gadis itu menembus tubuh Xiao Chen. Merasakan semuanya sudah dalam kendali, pria tua merasa senang. Tiba-tiba Xiao Chen berkata, kau pikir aku akan kalah dengan tua bangka sepertimu? Pergilah ke neraka. Tangan Xiao Chen bergerak, mencengkram leher gadis di depannya, sambil berbisik, pukulan Tian Huang, tingkat kelima. Kekuatan yang kuat keluar dari tangan Xiao Chen. Serangan itu mendorong gadis bersayap dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Kemudian Xiao Chen menghilang, muncul di depan pria tua. Wajah pria tua masih terkejut menyaksikan kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen menatap dingin pria tua sambil mengatakan, sungguh mengecewakan. Para supreme masa lalu hanyalah seorang badut. Tangan Xiao Chen mencengkram leher pria tua yang membuatnya tidak bisa melawan. Xiao Chen mempersiapkan pukulan kepada pria tua. Dia akan mengantarkannya ke neraka. Pukulan yang kuat dilepaskan oleh Xiao Chen. Teknik tersebut kembali menghancurkan apapun yang ada di depannya. Semuanya hancur tidak tersisa. Dari pertarungan itu, Xiao Chen mendapatkan armor Tianjing. Si hitam melesat ke tempat Xiao Chen. Dia bertanya, apakah dia boleh memakan armor tersebut? Xiao Chen menolak dan memberikan pukulan kepada si hitam. Berpindah ke keluarga Shao. Seorang gadis dengan sayap sedang berkultivasi. Tiba-tiba, gadis itu membuka mata. Dia merasa keberadaan orang tua itu telah lenyap dan berpikir apakah dia telah dikalahkan. Gadis itu pun marah.
mengetahui tambang miliknya dalam bahaya. Kemungkinan pria tua yang dimaksud adalah orang tua yang dikalahkan oleh Xiao Chen. Kembali ke Gunung Changlan, seorang gadis berdiri di atas tebing. Itu adalah Changlan. Dia masih mencari keberadaan Xiao Chen, namun belum bisa menemukannya. Changlan memperhatikan sesuatu. Ada seseorang yang berdiri di bawah, menatap ke arah Changlan. Itu adalah seorang pria, dengan kepala botak di bagian depan dan janggut di bawah mulutnya. Jika diperhatikan dengan seksama, pria ini adalah Jusan dari keluarga Bai. Kembali ke tempat Xiao Chen. Matanya bersinar menatap banyak kristal petir yang ada di depannya. Mereka berdua tidak menahan diri, bersiap melahap energi dalam kristal. Hitam mulai melahap kristal tersebut, begitu juga dengan Xiao Chen. Dia memejamkan mata, mengisap energi dalam kristal. Perlahan, kristal mulai hancur karena energi yang ada di dalamnya telah diserap. Xiao Chen memperhatikan tubuhnya. Dia dapat merasakan energi yang sangat melimpah. Tambang ini sangat luas. Jika Xiao Chen bisa menyerap semuanya, teknik body tempering cooling taiko miliknya akan naik ke level 6. Si Hitam juga gembira mendapatkan panel sebesar itu. Di sebuah bangunan, muncul kilatan petir menyambar-nyambar. Orang-orang menatap petir tersebut. Wajah mereka terkejut. Salah seorang pria mengatakan, bibi buyutnya dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba beliau marah? Banyak orang berbaris di depan gedung. Dia menakupkan tangan, kemudian bertanya, apa yang membuat bibi buyutnya marah seperti ini? Semua orang terdiam, menunggu jawaban. Teriakan terdengar dari dalam tempat tersebut. Supreme Monsieur sudah mati. Semua orang terdiam dan bergidik. Tubuh mereka bergetar. Mereka menatap satu sama lain. Dari apa yang mereka ketahui, Supreme Monsieur sangatlah kuat. Pada akhirnya mereka mendengar kabar kematiannya. Suara kembali terdengar, menyuruh pria yang menakupkan tangan masuk ke dalam. Pria ini bernama Shao Chang. Dia berjalan masuk, menemui bibi buyutnya, kemudian menakupkan tangan. Bibi buyut ini adalah wanita dengan sayap putih besar. Shao Chang berpikir, setelah bertahun-tahun, bibi buyutnya tidak menua, tapi malah semakin cantik. Bibi buyutnya menyuruh Shao Chang mengirim seseorang untuk membunuh pelaku yang membunuh Supreme Monsieur. Shao Chang tidak habis pikir, ada orang yang berani menyinggung bibi buyutnya. Kemudian bertanya, siapa dan di mana pelakunya? Bibi buyut menyuruhnya mendekat, dia akan memberitahu Shao Chang. Berpindah ke Gunung Changlan. Changlan masih menatap Bai Jusan. Merasakan aura yang kuat dan familiar, dia yakin pria ini adalah seseorang yang berasal dari alam pedang. Changlan yakin kedatangannya tidak memiliki niat baik. Jusan bergerak mendekat ke Changlan. Dia tidak berpikir, setelah datang ke alam Changlan, dia akan langsung bertemu dengan seseorang di alam Kaisar level 9. Kemungkinan gadis ini yang harus dia bunuh. Melihatnya datang mendekat, Changlan bertanya, apakah pria ini berasal dari alam pedang? Jusan membenarkan, kemudian dia bertanya, apakah gadis di depannya adalah Kaisar Changlan? Orang yang beruntung mendapatkan kekuasaan atas alam ini. Mendengar Changlan membenarkan pertanyaannya, Jusan tertawa senang. Karena mereka sudah bertemu, dia berniat membunuhnya dan merebut kekuasaan atas alam Changlan. Sebuah aura menekan tubuhnya. Dia terdiam menatap Changlan. Bebatuan muncul di sekitar Changlan, kemudian diarahkan ke Jusan. Namun batu-batu tersebut tidak dapat menyentuh, apalagi melukai tubuh Jusan. Dia mengarahkan tangan ke Changlan. Pedang raksasa muncul dari langit, mengarah ke Changlan. Changlan mengeluarkan teknik surgawi tingkat 3, fragmentasi point. Aura berwarna biru keluar, berputar di depannya. Pedang raksasa masuk ke dalam pusaran tersebut. Pedang itu diserap, seolah-olah dilahap oleh ruang hampa. Tidak hanya itu, banyak naga juga bermunculan, menyerang kala Jusan. Jusan tersenyum melihat serangan Changlan, dan menganggap serangan tersebut sangat remeh. Dia mengangkat kedua tangan, mencengkram leher naga yang datang. Naga itu pun dihancurkan. Tapi ada satu naga yang berhasil mengenai tubuhnya. Serangan Changlan tidak berdampak bagi Jusan. Dia tersenyum menatap Changlan, kemudian berkata, api sekalipun tidak akan mempan bagi tubuhku. Telapak tangan raksasa muncul di langit, hendak mengencet tubuh Changlan. Tekanan yang kuat menekan tubuhnya. Dengan cepat, Changlan mengeluarkan pelindung. Untung saja tindakan Changlan cukup cepat. Jika tidak, tangan raksasa itu akan mengencet tubuhnya. Jusan tertawa sambil meremehkannya. Kaisar Changlan yang menguasai alam ini tidak cukup kuat.
Kemudian dia berjalan maju, melawan tekanan dari Changlan. Retakan muncul di bawah kaki Jusan. Dari retakan tersebut, muncul tombak raksasa. Di langit, banyak tombak juga muncul. Namun hal itu tidak membuat Jusan gentar. Dia tersenyum, kemudian mengeluarkan teknik surgawi tingkat 6, larangan langit dan bumi. Begitu teknik akan dikeluarkan, teknik tersebut langsung menghilang. Wajah Jusan semakin jelek. Serangan tombak terus melesat mendekati tubuhnya. Dia memukul dan menghindari tombak yang datang. Melihat kekuatan tubuh fisik Jusan, Changlan terkejut. Lawannya sangat kuat. Setelah semua tombak dihancurkan, dia kembali melesat menyerang Changlan. Pukulan dilepaskan. Changlan juga mengeluarkan teknik pelindung, menghadang serangan tersebut. Tidak berselang lama, pelindung yang dibuat Changlan mengalami retakan dan hancur. Pukulan Jusan mengenai tubuh Changlan. Itu membuat raut wajah Changlan berubah. Dia memuntahkan seteguk darah, kemudian terpental. Tidak berhenti di sana, Jusan kembali menyerang dan ditangkis oleh Changlan. Ledakan yang kuat terjadi dari benturan tersebut, kemudian mereka berdua terpental. Dalam serangan itu, kerugian di sisi Changlan lebih besar. Dia terjatuh dari atas tebing. Changlan melihat ke bawah, menemukan sebuah portal. Dia tersenyum, mengetahui itu adalah portal di mana Xiao Chen masuk. Jusan berusaha mengejarnya. Dia tidak membiarkan Changlan pergi. Di tempat lain, Xiao Chen sedang mengumpulkan batu kristal. Kemudian merasakan ada seseorang yang masuk ke alam ini. Mereka berdua menatap ke pusaran portal. Retakan semakin melebar. Seseorang berpakaian merah keluar dari portal. Itu adalah Changlan. Mendengar suara yang dikenal, Changlan tersentak menatap ke sumber suara. Dia sangat senang melihat Xiao Chen dan si hitam. Di belakang Changlan, muncul seorang pria. Itu adalah Jusan. Merasakan aura Jusan, Xiao Chen mengetahui dia adalah anggota keluarga Bai. Mereka berdua saling bertatapan. Tiba-tiba, Jusan menyadari sesuatu dan berkata, "Siapapun yang berani lari dari pertarungan denganku harus mati dengan cara mengenaskan." Xiao Chen tersenyum melihat orang yang baru saja datang berteriak-teriak ke arahnya. Changlan berdiri di belakang Xiao Chen. Dia mengatakan, Jusan ini sangat kuat dan menyuruh Xiao Chen berhati-hati. Namun Xiao Chen tidak menganggapnya. Dia berpikir, lawannya hanyalah sampah. Mendengar pemuda di depannya dipanggil Xiao Chen, amarah Jusan langsung meluap. Akhirnya dia menemukan orang yang telah membunuh Jiao. Aura membunuh Jusan keluar dari tubuhnya. Xiao Chen masih menganggap Jusan sebagai sampah. Dia juga menyuruh si hitam menanganinya. Si hitam sudah menduga Xiao Chen pasti akan mengobati Changlan terlebih dahulu. Seperti yang diprediksi si hitam, Xiao Chen akan mengobati Changlan. Jusan melesat maju menyerang Xiao Chen. Si hitam langsung berubah menjadi besar. Dia menerkam ke arah Jusan. Melihat serangan si hitam, Jusan mengeluarkan teknik telapak tangan. Serangan itu melesat ke arah si hitam. Namun hitam hanya perlu memakannya. Serangan itu pun hancur. Jusan terkejut. Tangannya juga terluka, terkena gigitan si hitam. Hitam bersikap seperti orang kuat. Dia bergumam, apakah lawannya cuma segitu? Dia meremehkan Jusan. Urat di kepala Jusan langsung berkedut, merasakan penghinaan dari si hitam. Teknik surgawi tingkat 5 dikeluarkan. Itu adalah teknik pedang Seisan. Jari tangannya diangkat tinggi-tinggi. Pedang raksasa muncul, menjulang tinggi ke langit. Pedang itu diarahkan ke hitam. Hitam tidak gentar. Dia masih menatap pedang yang datang. Dia akan menggunakan teknik medan langit, mengunyah bumi. Mulutnya dibuka lebar-lebar. Pedang itu pun terus melesat maju, mengarah ke kepala si hitam. Aura berwarna ungu menyelimuti pedang Jusan. Perlahan pedang itu ditarik ke dalam mulut si hitam. Mulutnya seperti lubang hitam yang mampu menelan segalanya. Sesaat kemudian, semua pedang sudah ditelan habis oleh si hitam. Jusan terkejut melihat teknik pedangnya dilahap dengan sangat mudah. Dia berpikir, monster apa yang sedang dia lawan? Kemudian berpikir, apakah Jiao telah dikalahkan oleh binatang ini? Jusan menggertakkan gigi. Teknik lain dikeluarkan. Itu adalah teknik surgawi tingkat 8. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi. Jusan berteriak, "Huada Sword!" Cahaya yang kuat terpancar dari tubuhnya. Cahaya itu menjulang tinggi ke langit. Petir bergemuruh, menyambar-nyambar di langit. Sesaat sesuatu pun muncul. Perlahan, cahaya tersebut mulai menghilang, memperlihatkan sebuah pedang. Pedang itu mengarah ke si hitam. Di sekeliling pedang, ada banyak makhluk setan dengan tanduk di kepalanya. Si hitam menatap serangan yang datang dan berpikir, apakah cuma segitu kekuatan pedang ini?
dia akan memakan semuanya. Hitam kembali membuka mulut, aura berwarna ungu menyelimuti pedang. Perlahan pedang itu juga masuk ke dalam mulutnya. Semuanya telah selesai dilahap. Hitam menatap Jusan, menunggu teknik selanjutnya dilepaskan. Dia akan melahap semua yang dimiliki Jusan. Tangan Jusan gemetar, melihat semua tekniknya dilahap oleh si Hitam. Tiba-tiba, Xiao Chen maju dan menyuruh si Hitam mundur. Dia akan mengurus sisanya. Si Hitam merasa Jusan tidak akan bernasib baik jika melawan Xiao Chen. Melihat Xiao Chen maju, Jusan memberikan ancaman karena dia telah berani memprovokasi keluarga Bai. Xiao Chen telah membunuh putra Patria, bahkan berani membunuh kekasihnya, yaitu Jiao. Jusan akan menghancurkan Xiao Chen. Aura membunuh keluar dari tubuhnya. Di lain sisi, cincin emas juga keluar, menyelimuti tubuh Xiao Chen. Dia akan membunuh semua orang dari keluarga Bai, karena mereka semua adalah sampah. Jusan dapat merasakan tekanan yang kuat dari Xiao Chen setelah dia mengeluarkan cincin emas. Dia merasa Xiao Chen cukup kuat. Pantas saja, dengan basis kultivasi Jiao yang ditekan di alam Changlan, bisa dikalahkan oleh Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum, kemudian melepaskan pukulan ke Jusan. Jusan tidak percaya, musuhnya hanya menggunakan tangan kosong untuk melawannya. Jusan juga tidak mau kalah, dia mengeluarkan pukulan. Pukulan mereka berdua saling berbenturan. Tekanan yang kuat muncul. Sayangnya, pukulan Xiao Chen lebih kuat hingga membuat tulang pada tangan Jusan mengalami retakan. Tubuh Jusan bergetar, merasakan kehancuran pada tulang tangannya. Dia tidak percaya, bagaimana bisa Xiao Chen membuat tulang tangannya retak hanya dalam satu pukulan. Ketika dia terkejut, Xiao Chen sedang mempersiapkan serangan kedua. Pukulan sudah siap dilepaskan olehnya. Xiao Chen meninju kepala Jusan, dia terbang terpental. Xiao Chen juga mengeluarkan teknik Tian Huang. Karakter surga muncul dari langit. Karakter surga menekan tubuh Jusan hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah.